warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntur Hairatul Rahma dengan NIM 2130111065. Baiklah, di sini saya akan presentasikan jawaban UAS dari pembelajaran pendidikan kepramukaan. Yang pertama, tujuan pembelajaran pendidikan kepramukaan dan cara saya mengatur pembelajaran kepramukaan. Menurut saya, tujuan pembelajaran kepramukaan ini adalah memberikan bekal atau pengalaman untuk menjadi seorang calon pembina pramuka. Dapat kita ketahui bahwasannya jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah harus bisa menguasai dan berpengalaman dalam membina kepramukaan, terutama di sekolah dasar. Salah satu contohnya yaitu sebagai calon guru SD atau pembina pramuka, kita harus bisa menguasai dasar-dasar kepramuka seperti memahami dan menyalurkan dasar dharma dan trisatya, serta 8 metode dalam kepramukaan, serta mengatur cara belajar untuk mencapai mata kuliah kepramukaan, mempelajari materi yang telah disediakan. Selain itu, saya juga banyak men-searching materi yang sudah dipahami, serta saya juga mempraktekkan materi yang telah diberikan, sehingga dengan cara mengatur kegiatan belajar tersebut mungkin akan membuat terwujudnya tujuan pembelajaran kepramukaan. Apa tujuan pembelajaran tersebut? Adalah terwujudnya maka akan mempermudah kita sebagai calon guru atau pembina, dan akan lebih mempermudah kita menjalankan tugas sebagai calon guru yang mencerdaskan anak bangsa. Soal nomor 2, keterkaitan prinsip pendidikan umum dan prinsip metode kepramukaan. Prinsip pendidikan dan prinsip dasar metode kepramukaan saling keterkaitan. Dapat kita ketahui pendidikan memiliki 4 pilar, yaitu learning to know, belajar untuk mengetahui; learning to do, belajar melakukan; learning to live together, belajar hidup dalam kebersamaan; dan terakhir learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Sedangkan dalam metode dasar kepramukaan terdapat beberapa poin yang sama dengan 4 pilar pendidikan. Di antaranya 1. Pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan dalam terbuka, kehadiran orang dewasa, memberikan bimbingan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, satuan terpisah antara putra dan putri. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwasannya nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota gerakan pramuka ditanamkan dan ditumbuhkan kembang kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan terapi didik, sehingga pengalamannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterkaitan moral baik sebagai pribadi maupun secara anggota masyarakat. Setiap anggota gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Pengalaman nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya, serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Memiliki kewajiban untuk menjaga memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh kesatuan, serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebinekaan, melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri melainkan hidup bersama, berdasarkan prinsip peri kemanusiaan yang adil dan beradab, memahami potensi diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan mengamalkannya setia dan dharma kepramuka dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 3, permasalahan apa saja yang ada di sekolah dasar atau MI. Permasalahan yang saya temui di madrasah atau sekolah dasar pada saat ini yaitu 1. Kurangnya tenaga pendidik atau pembina pramuka, sehingga sering saya temui di beberapa sekolah dasar kurang berjalannya ekstrakurikuler pramuka. Selain itu, semenjak pandemi COVID-19 mewadah berbagai kegiatan di dalam kelas mau di luar kelas terhenti, sehingga membuat peserta didik kurang efisien dalam penerimaan materi karena dilakukan secara daring, serta tujuan pembelajaran tidak terwujud sebagaimana semestinya. Selanjutnya, permasalahan yang saya temui yaitu peserta didik kurang tertarik atau semangat dalam proses pembelajaran kepramukaan yang disebabkan kurang kreatif tenaga pendidik atau pembina pramuka dalam memberikan atau menyampaikan materi seperti media pembelajaran, metode pembelajaran, dan masalah lainnya. Yang saya temui yaitu kurangnya sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar. Seperti itu. Yang keempat, cara mengatasi permasalahan.
Mungkin cara mengatasi permasalahan kepramukaan yang ditemui di sekolah dasar yaitu dengan menyediakan tenaga pendidik atau pembina pramuka yang berpengalaman dan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan kepramukaan seperti tenda, tongkat, tali temali, P3K atau lokal kudus kepramukaan, sound system dan yang lainnya. Selanjutnya sebagai pembina pramuka kita harus membuat metode dan menyiapkan media pembelajaran kepramukaan yang kreatif sehingga anak-anak atau peserta didik tertarik dan tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran kepramukaan. Sekian penyampaian presentasi ke UAS kepramukaan dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.